perdebatan ya, karena memang kucing ini kan hewan kesayangan begitu ya, tidak diternakan. Tapi kalau mau dicoba itu juga sangat bisa sekali ya diaplikasikan kepada hewan-hewan kesayangan, termasuk kucing maupun burung nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya jangan khawatir kalau untuk Nutrisel sendiri, Rumen Premix ini sudah terdaftar untuk lisensi dagangnya ya, izin edarnya ini dari Kementerian eh, Pertanian Republik Indonesia ya dengan nomor sekian ini. Jadi ini silahkan kalau mau diedarkan seluas-luasnya begitu. Nah, kemudian Nutrisel ini sebenarnya apa ya? Ya, ini Ada tadi. tambahan Mas Sofiul, ada tambahan Ya. tuh ternak jangkrik. Kalau jangkrik ini juga belum pernah coba ya, tapi mungkin nanti coba bisa ya diaplikasikan ke jangkrik ya. Nah, saya eh, lanjutkan kembali ya. Ini tadi bahwa Nutrisel ya, custom ruminant premix ini bisa memacu pertumbuhan ternak maupun dapat meningkatkan produktivitas ternak. Nah, ini adalah apa ya? Sebenarnya ini adalah makanan tambahan ya untuk ternak. Jadi karena kandungannya yang cukup lengkap ya, baik makro, mikro, mineral, vitamin, dan yang penting adalah ekstrak herbalnya yang tentunya ini diraciknya tidak asal-asalan ya. Karena kalau asal-asalan ini agak sulit nanti ya, bahkan bisa menimbulkan resiko-resiko lain. Lah, makanya ini dirancang sedemikian rupa kandungan-kandungannya, kemudian diramu khusus dari beberapa elemen tadi, nah diberikan kepada ternak. Jadi ini sifatnya tidak menggantikan ya. Kalau menggantikan ya, misal sapinya itu biasanya makan rumput, Juk dikasih Nutrisel tidak makan rumput lagi lah ya, tetap makan rumput ya sapinya begitu. Terus ayamnya misal biasanya dikasih makan pelet, terus dikasih Nutrisel kok nggak makan pelet lagi ya, tidak seperti itu konsepnya. Tapi apa peletnya yang dikasihkan ayam tadi itu ditambah Nutrisel ya di atasnya ya, dicampur begitu supaya apa? Supaya ternaknya ini menjadi lebih produktif. Nah, kemudian untuk kandungannya sendiri yang saya sampaikan tadi ada beberapa macam ya mineral. Lah, yang menjadi pembeda dengan produk-produk lain adalah ini di mineral-mineral mikronya ya, termasuk selenium, zinc dan sebagainya. Ini yang jarang ya, jarang didapat di produk-produk lain karena produk-produk lain biasanya memang harganya lebih murah ya, tapi kandungannya cuma biasanya adalah garam ya, atau cuma kapur begitu ya. Makanya harganya sangat murah sekali. Nah, padahal elemen-elemen mikro ini sangat penting dan ketika diberikan itu dapat memacu perkembangan di bagian-bagian tubuh ternak ya. Kalau tadi ya saya sampaikan di ayam pedaging ya berarti dagingnya bisa lebih banyak. Kalau di ternak perah nanti susunya bisa lebih banyak, kualitasnya lebih meningkat dan sebagainya. Nah, ini cara penggunaannya sendiri. Nah, dari Nutrisel ini karena tadi sifatnya adalah pakan tambahan atau istilah kerennya adalah pakan aditif, yaitu diberikan sedikit saja ya. Lah, caranya bagaimana? Itu hanya sekitar 0,2 sampai 0,3% ya dari campuran pakan begitu. Nah, kalau misalkan dari 1 ton ya, ya berarti 1 ton kemudian dibagi 0,2%, nah itu sekitar 2 kilo ya, dicampur begitu diaduk. Nah, kemudian kalau misalkan untuk 10 kilo ya ini sekitar 2 sampai 3 sendok. Nah, hanya sedikit saja ya. Lah, kalau hewan yang gede makannya ini kayak sapi begitu otomatis berapa takarannya ya asumsinya sama ya. Masuknya adalah ke dalam prosentase begitu ya. Kalau ayam, misal ayam kan hewan kecil ya, ya sama ya diberikan tapi dalam jumlah kecil kan makannya si ayam sama sapi itu kan beda.
Kalau sapi itu makannya bisa sehari mungkin bisa 50 kilo ya, 40 kilo ya, kalau rumput ya. Tapi kalau dalam bahan keringnya mungkin hanya di 10 kilo. Nah, kalau ayam itu biasanya di 120 gram ya untuk satu ekornya. Tapi kalau punya ribuan ekor ya tentu saja berbeda. Nah, takarannya bagaimana? Saya kembalikan tadi cukup dengan prosentase tadi ya di 0,2 sampai 0,3%. Nah, kemudian manfaatnya apa ya dari Nutrisel ini? Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa dengan mikro-mikro elemen tadi bahwa eh, ada peningkatan kualitas daging ya. Ini dari ternak-ternak yang memang sifatnya dipotong ya. Seperti ayam maupun sapi ya, domba ya yang dipotong. Nah, kemudian dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas susu ya. Ini untuk ternak-ternak perah ya, kambing perah maupun sapi perah dan sebagainya. Jadi susunya lebih baik dan kuantitasnya pun juga akan lebih meningkat. Nah, kemudian untuk ayam-ayam petelur ya atau unggas-unggas petelur ya ini produktivitasnya sama kualitasnya ini juga bisa lebih meningkat. Termasuk kalau ibu-ibu ya beli telur ya itu cangkangnya kan kalau semakin tipis biasanya tidak disukai ya. Nah, ini karena apa? Kalau terkena benturan sedikit itu sudah rusak ya cangkangnya akhirnya telurnya rusak. Nah, di sini teknologi dari Nutrisel sendiri ini juga bisa memperkuat atau lebih mempertebal cangkang telurnya tadi. Nah, kemudian kalau yang bergerak di dalam bidang hatchery atau penetasan ya di unggas itu ternyata juga bisa meningkatkan daya tetasnya ya. Jadi lebih bagus begitu untuk penetasan. Nah, termasuk untuk kesehatan tadi ya. Nah, ini kesehatan kemudian nanti juga berkenaan juga dengan fungsi kekebalan dan juga imunitas begitu. Jadi kalau ternaknya sehat, otomatis biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan dan pemulihan ya itu otomatis akan berkurang. Lah syukur-syukur kalau ternaknya itu ya toh, misalkan kok tidak sehat begitu, otomatis sakit, mengalami kematian, otomatis akan mengalami kerugian lah. Harapannya kita sebagai petani, sebagai peternak kan supaya apa ya? Supaya ternaknya itu lebih sehat ya. Kalau lebih sehat otomatis nanti produktivitasnya juga akan lebih meningkat. Nah, kemudian ini yang menarik adalah dapat membantu reproduksi ya. Jadi bagaimana reproduksinya ini menjadi lebih baik begitu. Karena banyak ya di lapangan misalkan kalau sapi ini ada istilahnya itu sapinya cuma hobi kawin ya, tapi tidak eh, bunting-bunting. Lah ini bisa diperbaiki kira-kira seperti itu. Nah, karena harapannya apa? Kalau di petani peternak itu melihara sapi, melihara domba itu ya kalau pada breeding ya semoga cepat hamil ya, semoga cepat bunting dapat anak. Nah, kemudian ini tadi masih berkaitan dengan reproduksi. Lah, siklus birahi ini juga menjadi faktor penting ya terhadap reproduksi ya. Makanya kalau ada beberapa ternak ya di lapangan ya di sapi misalkan itu estrus atau birahinya itu memang tidak menentu ya. Kalau normalnya itu kan di 20 sampai 21 hari ya sekitar itu tapi ada kalanya itu enggak tentu. Wah, sekarang birahi besok birahi lagi dan sebagainya itu eh, biasa eh, terjadi ya. Lah ini bisa dibantu ya diatasi menggunakan Nutrisel. Nah, kemudian bagi-bagi ternak yang sakit, lah ini tadi sakit ya, karena belum menggunakan Nutrisel ya. Terus kemudian eh, masuk ke dalam proses penyembuhan, lah ini recovery-nya ini juga bisa dipercepat ya menggunakan Nutrisel. Nah, kemudian ini mengobati milk fever atau biasanya ini disebabkan karena ternak itu baru lahiran ya. Kalau ternak baru lahiran itu kan memproduksi susu ya, entah itu untuk manusia ya, diambil manusia atau untuk anaknya. Nah, biasanya di susu itu kan ada mineralnya juga ya. Biasanya kesedot ke situ dan menyebabkan sapinya atau ternaknya itu menjadi ambruk ya, tidak kuat jalan dan sebagainya lah.
dengan penggunaan Nutrisel ini dapat mengobati dan mencegah ya terjadinya milk fever ini. Ini tadi kekebalan tubuh ya berkaitan dengan imun dan juga kesehatan. Nah, ini yang terakhir dapat mengatasi silent heat. Nah, ini juga termasuk ke dalam reproduksi tadi, membantu kinerja reproduksi di mana silent heat ini kalau kita yang mungkin ada yang bergerak di bidang peternakan ya, kalau kita lihat di sapi atau kambing domba ya, di ruminansia besar, kalau dia sapinya itu birahi, itu biasanya sering ada tanda-tanda entah itu dia suaranya berisik atau kemudian nafsu makan turun dan sebagainya lah. Ada beberapa kasus tidak menunjukkan gejala birahi atau biasanya disebut dengan birahi tenang lah. Kalau terjadi birahi tenang seperti ini, nah ini kalau pada ruminansia besar, ternak besar tadi sapi ini susah ya karena apa? Perkawinannya itu menggunakan teknologi IB biasanya, jarang yang menggunakan kawin alam lah. Ini yang kita tidak tahu, ini sebenarnya birahi atau enggak, dikawinkan atau enggak lah. Ini yang agak susah. Makanya dengan penggunaan Nutrisel ini dengan harapan bisa mengatasi eh, birahi atau yang silent heat tadi. Nah, kemudian keunggulannya apa? Ya, ini tentu saja banyak sekali ya dari keunggulan dari Nutrisel, termasuk meningkatkan nafsu makan ya. Kalau nafsu makannya tetap meningkat, ya ini otomatis nanti ternaknya akan produksinya juga meningkat ya, termasuk pertumbuhannya dan juga bobot badannya. Nah, kalau ternaknya jauh-jauh ogah-ogahan makan ya, makannya sedikit, kurang nafsu makan, nah ini agak susah gimana kalau mau ternaknya bagus, gimana ternaknya mau cepat besar kalau nggak makan banyak. Nah, kemudian ini berkaitan dengan bulu atau rambut ya. Kalau penggunaan Nutrisel ini bisa membuat bulunya ini menjadi lebih klimis ya, bisa menjadi lebih lembut kira-kira seperti itu. Karena kan kalau kita ya, karena saya pun juga peternak ya, kalau peternak itu nggak mengharapkan, apalagi konsumen, wah ini dilihat ternaknya kok bulunya kok nggak bagus begitu ya. Nah ini kita patut waspadai juga ya. Kalau bulunya bagus, klimis, nah ini kan peternak kan juga semakin senang ya. Nah, kemudian tadi ini kenapa kok bisa meningkatkan pertumbuhan bobot badan ya selain karena nafsu makannya yang tinggi. Nah, ini ternyata dengan penggunaan Nutrisel ini bisa memperbaiki dan meningkatkan proses pencernaan ternak ya. Ini sifatnya di dalam ya, kita tidak tahu karena kita di luar. Tapi eh, semakin meningkat ya proses pencernaan yang ada di dalam tubuh, maka apa pakan yang dikonsumsi oleh ternak itu juga akan meningkat ya efisiensinya. Nah, ini akan menjadi baik juga karena di dalam organ pencernaan ternak itu sebenarnya banyak sekali yang berperan di situ ya, termasuk mikromikrobia baik dan sebagainya. Lah ini sebenarnya kalau pada manusia ini ada ya beberapa produk mungkin ya itu yang sifatnya sama ya, bisa meningkatkan pencernaan, bisa membuat apa ya istilahnya itu pakan yang kita konsumsi itu menjadi dagingnya, menjadi produknya itu akan lebih bagus, lebih banyak dan sebagainya. Nah, kalau ini sudah efisien pakan yang diberikan, nah otomatis nanti ini enggak ke kotoran ya larinya ya, tapi ke daging maupun ke susu. Nah, kemudian yang menjadi polemik lagi adalah bau kotoran ya. Bau kotoran ini kalau kita ya sebagai peternak apalagi kandangnya itu dekat dengan tetangga dan sebagainya, ini akan menjadi suatu permasalahan yang masif ya. Nah, dengan penggunaan Nutrisel ini bau kotorannya ini akan semakin berkurang. Lah, kalau semakin berkurang otomatis apa? Otomatis ya apa ya istilahnya itu eh, dari tetangga, dari apa dari pengunjung yang mungkin masuk ke dalam kandang kita ini menjadi ya ya wis biasa saja gitu ya, tidak ada masalah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus ini meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Tadi ya saya katakan berkaitan dengan imun ya dan juga kesehatan bahwa semakin kebal ya ketika musim
pancaroba ya misalnya, dan beberapa musim lainnya, ini semakin kebal tubuhnya ya otomatis semakin bagus ya, ternaknya ini tidak terserang penyakit. Terus bulunya ini lebih mengkilat ya kalau pada ungkas. Nah, ini kalau kita bisa cermati, semakin dia mengkilat ya semakin bagus ya, indikatornya begitu. Nah, termasuk pada jengger ayam. Kalau jenggernya ini lebih merah, nah ini seperti ini ya, itu lebih bagus karena biasanya jengger ini menandakan dari ternaknya itu sehat atau enggak sehat ya. Kalau semakin merah dia semakin sehat ya. Kalau dia warnanya kok semakin pucat, nah ini berarti dia sedang mengalami fase yang tidak sehat begitu. Kemudian kalau pada ayam petelur ya, ini bisa mengurangi resiko dari prolapsus atau rahimnya itu ikut keluar ya bersama dengan telur. Nah, ini bisa dikurangi. Terus yang menjadi penting lagi kalau ayamnya itu diumbar ya, diumbar ya, tidak di kandang satu-satu, ini bisa saling totol menotol ya, kalau bahasa lainnya ya, atau biasa disebut dengan kanibalisme. Jadi ayam satu dengan ayam lain itu saling memaruh satu sama lain. Ini bisa diatasi ya dengan penggunaan Nutrisel. Nah, kemudian kalau berkenaan dengan hewan-hewan lain ya, ini kalau misalkan tadi ya di perikanan, nah ini termasuk beberapa testimoni mengatakan bahwa penggunaan Nutrisel ya, ini lebih bisa meningkatkan tadi daya tahan tubuh. Artinya ketika musim pancaroba ya di perikanan itu biasanya kan nafsu makannya menurun dan sebagainya. Lah itu ternyata dengan penggunaan Nutrisel ini ikannya ini nafsu makannya tetap stabil. Lah termasuk juga ketika dipanen ternyata dagingnya ini lebih tebal ya daripada biasanya yang tidak menggunakan produk dari Nutrisel. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk penggunaannya ini tidak banyak, cuma di 0,2% ya eh, dari penggunaan eh, pakan ya yang diberikan. Begitu ya, kira-kira Bapak Ibu. Jadi tidak menggantikan ya kalau eh, biasanya ternaknya makan 10 kilo ya, ya tetap ya diberikan, tidak menggantikan Cuk. Berkurang hanya dikasihkan 1 kilo itu enggak. Cuma apa dari 10 kilo itu Bapak Ibu memberikan ya sedikit tambahan ya dari produk Nutrisel ini. Nah, kalau dari 10 kilo ya itu tadi sekitar 20 gram ya. Kalau dari 1 ton ya nanti tinggal mengelakkan ya kira-kira 0,2%-nya di sekitar 2 kilo ya. Nah, kemudian kalau dicampur dengan rumput bagaimana? Lah ini karena rumput ini kan biasanya diberikan juga atau ke sapi atau domba. Lah ini kalau rumputnya panjang-panjang ya ini agak susah ya kalau panjang begitu ya. Kecuali kalau rumputnya ini sudah dicacah tipis-tipis ya. Sudah dicacah tipis-tipis, kecil-kecil, kemudian diaduk, dicampur. Itu bisa. Artinya apa? Ada medianya begitu ya. Ada medianya yang diberikan ke pakan. Kalau nggak ada medianya ini agak susah. Yang pada intinya adalah memastikan bahwa Nutrisel ini masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam tubuh ternak secara semuanya begitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya. Nanti kita sambung dengan sesi diskusi. Saya kembalikan ke Kapten. Oke, Pak Sofiul, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Tadi pertanyaannya unik-unik juga. Maaf melempar tadi ya. Ini pertanyaannya gimana kalau dimasukin langsung ke sapinya? Jadi dicekoi kayak kasih jamu gitu ya. Oh iya. Mungkin karena warga disampaikan Pak Sofiul kalau ditaruh air minumnya tidak disarankan karena dia konsepnya itu kayak larutan sama sinom nutrisel ini ada yang bakal
apa amdaknya yang bakal jatuh ke bawah gitu ya. Jadi takutnya nggak minum gitu kan alasan utamanya ya Pak ya. Nah ini Betul. teman-teman berpikir ya udah cekokin langsung ke mulutnya aja gimana satu-satu gitu berarti. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Cap. Artinya kalau memang dicampur dengan air dan dipastikan itu kan kalau nyekok itu otomatis kan masuk semuanya ya ke dalam ternaknya itu nggak apa-apa begitu. Tapi kalau dicampur air tapi airnya itu sebagai air minum menggenang, lah ini yang sebaiknya dihindari karena takutnya ada elemen-elemen yang itu sifatnya nggak apa ya nggak tercampur gitu ya. Kalau kita menyampurkan sesuatu kan lama kelamaan ya kalau digenangkan dalam air ada yang turun ke bawah begitu. Kalau dicekoki silahkan itu. Itu kan Ya. masuk ya. Jadi diperjelas ya, kita perjelas lagi bahwa teman-teman SOP penggunaannya itu tidak dimasukkan ke dalam air. Ini Pak Bambang Hermawan ya. Assalamualaikum, cara pemberian bisa dicampurkan dengan air berapa dosisnya. Jadi Pak Bambang, ini tuh nggak dimasukkan ke dalam air. Jadi langsung dicampur ke makanan tanpa harus pakai air. Jadi langsung diaduk aja. Nah, kalaupun pakai air tadi atau dimasukkan air, justru dikhawatirkan kandungannya itu tidak bisa kemakan semua karena kan ada beberapa yang tertinggal gitu ya, tertinggal di bawah bagian bawah ember atau bagian bawah tempat makan karena kena air tadi malah nggak bisa kemakan gitu yang kandungan utamanya. Makanya SOP-nya nggak pakai air. Nah, tapi tadi ada yang tanya, kalau pakai air tuh langsung saya cekokin ke mulutnya, ya nggak apa-apa, itu mah boleh gitu. Intinya berarti tidak ada masalah apa-apa tentang airnya ya, tapi lebih khawatir nggak masuk ini komposisi utamanya ini ke sapinya atau ke ternaknya gitu ya Pak Sofiul ya. Betul Intinya gitu. sekali, Kapten. Nah, terus kalau kelebihan dosis dalam pemberian ternak itu mempengaruhi ternak apa tidak? Nah, coba Pak. Ya, kalau sebenarnya kelebihan dosis sebenarnya juga kita hindari ya. Artinya misalkan tadi patokannya 0,2 sampai 0,3, tapi Bapak Ibu kasihkannya misal 5%. Lah, ini kan yang pertama karena memang agak boros. Yang kedua itu ada kalau kita bicara kandungan itu dosis yang tepat itu sudah segitu gitu loh. Kalau lebih ya otomatis tidak akan berpengaruh. Nah, maka dari itu Kalau Pak Sofiul ini makanan favoritnya apa? saya Nah, makanannya nah, rawon, Gap. rawon. Kalau Ya, makan rawon itu enak itu doyan gitu ya. doyan. Kalau dikasih satu drum gitu masih enak kan, Pak? Ampun kalau itu, Gap ya. Iya. Jadi maksudnya gitu ya. Jadi gini. Jadi berlebihan itu di mana-mana nggak boleh gitu ya sebenarnya. Jadi bukannya malah bagus atau malah makin sehat atau nggak sehat bukan, tapi namanya berlebihan itu intinya nggak tepat tidak disarankan. Tapi kalau nggak sengaja kelebihan dikit nggak apa-apa, gitu kan Pak ya, maksudnya ya. Betul, Jadi betul. tidak ada unsur bahaya yang berarti, tapi ngapain juga gitu. Nah gitu ya. Jadi gitu kira-kira mungkin maknanya begitu. Ini saya coba menganalogikan pakai cerita-cerita mistis, cerita mistis, cerita Iya, lucu. iya. Oke siap, makasih Pak Bambang dan teman-teman yang udah tanya. Oke, kemudian ini ada yang tanya nih. Tadi kalau itu kan ukurannya 350 gram ya, benar ya? Iya, untuk satu kemasan ya, Kak. Satu 350. kemasan 350 gram. Itu berarti kalau dikasih ke pakan tuh pakan yang berapa kilo ya? Kalau semuanya gitu satu kemasan itu berapa? 300 30 300. kilo. Iya, sekitar ini saya harus ngitung dulu ya. Ini 30 40 kali ya? ya 30-40 kilo lah. Ya. Ya, dan dihitung pokoknya karena kayaknya perlu kita bikin rumus ini Pak Sofiul. Oke. Kalau kita bikin rumus, kalau satu saset itu yang semua full 350 gram itu bisa buat berapa kilo pakan gitu. Hmm. Anggap saja pakan yang bisa di kilo lah apa ya. Eh, kan kalau pakan ini hitungnya kilo nggak apa-apa. Kilo, Pak. Kilo Kilo nggak itu berdasarkan apa? Berdasarkan bentuknya pelet. Maksudnya pelet atau biasanya beli sak-sakan itu ya, karungan itu juga kilo biasanya. oh ya, maksudnya itu versinya versi itu ya.
Itu Ya. bukan kilo versi rumput di kilo gitu loh. Rumput pun juga bisa, tapi jarang sekali yang menimbang rumput, Gap, sebenarnya. 0, oh ya, ini ada pertanyaan yang spesifik. Itu perbandingannya 0,2 0,2% dari makanannya, ya kan Pak? Ya, 0,2% betul. apa Betul. 0,2? Ini gimana sih? 0,2% ya. 0,2% Pak dari makanan yang diberikan. Jadi kalau Bapak ngasih makanannya 10 kilo, gitu kan ya, Betul. ukurannya 10 kilo, berarti makainya cuma tadi berapa sendok tadi? 2 sampai 3 sendok. 10 kilo cuma 2 sampai 3 sendok gitu. Jadi gitu. Kalau dari 100 kilo berarti cuma 2 on. 100, ya. Kalau 100 Dua kilo berarti dua berapa? on, 200 gram ya. Benar, 2 on benar, 200 gram Pak, benar. Betul ya Pak Samuel ya? Betul. Benar gitu yang hitungnya ya. Nah, buat teman-teman benar ya ngitungnya kayak gitu ya. Nah, kalau kemarin ada yang hitung lagi 1 ton ya, apa? Atau berapa sih yang hitung makanan yang banyak kemarin tuh? 1 ton, Gap. Nah, jadi kalau 1 ton tuh kita makainya 2 kilo ya. 2 kilo. 2 kilo. Jadi hitung aja, itu berarti berapa saset gitu. 2 kilo. Dijumlahin aja sendiri. Dikira-kira. Nah, nanti kita harusnya bikin rumus gitu, Pak. Jadi kalau yang 1 ton itu sekian saset, itu kita Ya. pakai berapa box atau berapa saset gitu kan. Karena per sasetnya itu sekian. Terus kalau 10 kilo itu sekian gitu kan. Nah, jadi untuk gampangin orang-orang yang males ngitung gitu. Karena kadang-kadang saya pribadi itu sebenarnya males ngitungnya juga gitu. Jadi kita coba mempermudah teman-teman memahami caranya. Siap, Gap. Wah, ini ada testimoni nih. Ada testimoni Pak Safil dari Pak Badai. Nah, coba Pak Badai boleh saya munculkan ya Pak Badai ya. Pak Badai mau testimoni boleh. Saya tambahkan sorotan, silakan dibunyikan Pak Badai. Halo Pak Badai. Ya, assalamualaikum, Kep. Waalaikumsalam. Nah, Bapak ini udah pakai Nutrisel produk baru loh. Iya, betul, Kep. Kapan pakainya kapan? Alhamdulillah. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum buat peserta Zoom, khususnya Kep dan Pak Mentor. Testimoni kami sebelumnya itu pakai Ecovit. Nah, belakangan ini kan sudah ada Nutrijel. Nutrijel sudah kami aplikasikan belakangan Nutrisel, Nutrijel ya. Ya, beda lagi. Nutrijel. Ya. Tujuannya, maksudnya itu, Cap. Ya, ini saya aplikasikan pada pakan sebelum kalau pagi itu onggok ampas singkong itu ya. Saya aplikasikannya. Kemudian kalau siang itu pakai pakan gilingan dari daun-daun singkong yang sudah lama kami fermentasi, kemudian saya campurkan sesuai dengan aturan 0,3% yang punya saya. Sudah kami laksanakan, Masya Allah, kami sudah ada videonya. Nanti saya share kalau di pas grup dibuka. Alhamdulillah, lahirnya anak kambing saya sangat super, luar biasa. Kemarin lahirnya. Dan pada ayam kampung punya saya juga luar biasa sehatnya, Kep. Itu testimoni kami. Ini bedanya luar biasanya itu apa? Kalau aku kan nggak punya ternak, jadi menurut aku ayam itu sama gitu aja Pak, larinya sama. Emang ada bedanya Pak itu? Ayam larinya kelihatannya, terus tadi kambingnya bedanya di mana, ayamnya bedanya di mana gitu Pak? Ya, untuk perbedaan ayam, sebelum saya pakai Ecovit, sebelumnya itu masih banyak yang sakit-sakitan dan terjadi kematian. Setelah pakai Ecovit, beralihlah ke Nutrijel, juga ada videonya sehat dan kematian
saat ini hanya 1% untuk ayam. Untuk kambing sebelumnya pakai Ecovit itu bagus, lebih bagus sekarang dan praktis pakai Nutrijel, sehat gemuk. Sebelumnya dari segi makannya itu kurang begitu semangat. Setelah pakai Nutrijel luar biasa. Besok di hari Minggu bisa saya Ini share di sayang banget nggak testimoni disentil kami. sama, sayang banget nggak disentil sama kambingnya sama ayamnya. Lagi kemana kambingnya Ya, Pak? ya betul. Kambingnya lagi kemana Pak? Kambingnya sama ayamnya? Nggak ada di situ Pak? Ada di video nanti sudah saya kirimkan ke Pak Subhan. Cuman Oh nanti iya, saya nanti kirim ke WA saya ya. Nah, nanti dikirim ke WA saya. Oh itu ada yang tanya tuh Pak. Ada yang tanya Pak. boleh nanti Daun. saya share ke Kapten. Pak ini ada yang tanya Pak. Tadi itu katanya Ya. Bapak pakai daun apa kata Ibu Ratna Puji ini. Oh ya. Tadi dicampur daun apa Oh, makanannya? pakan fermentasi kami cukup daun singkong dan ini rumput odot atau gelaga saya giling jadikan satu, masukkan ke plastik. Fermentasi tersebut itu bisa berbulan-bulan, Kap. Kemudian untuk mau dikasihkan di ternaknya itu baru kita aduk, kita campurkan Nutrijel tersebut. Demikian, Kap. Halo? Halo, yang sinyal, Kap? Halo? Oke Jadi, Pak Badai, terima kasih ya. Ini siap-siap. tadi saya kelempar tadi ya. Oke, Terima sementara kasih itu, Pak Kap. Badai. Siap. Siap. Terima kasih. Ya. Pak Safiul masih? Halo Pak Safiul. Halo, Kep. Bentar, Pak Badainya dihapus sorotan dulu. Oke, tadi udah ada testimoni bagus banget tuh dari Pak Badai. Ya padahal ini produknya baru ya, tapi udah langsung take action Pak Safiul ya. Langsung diaplikasikan dan ternyata langsung bisa merasakan manfaatnya. Ya, menurut cerita Pak Badai. Tapi nanti kita akan coba tanyain atau mintain video testimoni realnya. Karena tadi kabarnya kambingnya masih jalan-jalan sama ayamnya ya. Oke. Ini pertanyaan saya tadi aku sempat kelempar loh, hilang sinyal. Nah, ini mulai banyak pertanyaannya mulai lari ke perkolaman nih, perikanan ya. Dijelasin ulang nih Pak ya. Ini bisa nggak ini buat perikanan ya. Kemudian mana tadi ya? Untuk udang juga bisa atau enggak? Tapi ini kok tambah ikan udang air laut, itu bisa juga Pak Sofiul. Air tawar, air laut ini bedanya gimana? Ini bisa nggak kira-kira? Sebenarnya konsepnya dan prinsipnya bisa ya diberikan ke semua jenis hewan termasuk peternakan perairan ya. Kalau yang di laut ini saya juga kurang ini ya, memang belum ada yang mempraktekkan ya secara langsung karena di laut apa gimana gitu ya, atau mungkin ada apa istilahnya itu kayak di tambak itu kan memang ada plottingan-plottingan dan sebagainya. Nah ini yang sudah mempraktekkan ya untuk perikanan tapi di darat ya. Itu ternyata itu tadi saya sampaikan, dagingnya daging ikan nilanya itu lebih tebal ya. Kemudian termasuk ketika masuk musim pancaroba ini ternyata nafsu makannya ikannya lebih stabil ya. Kalau biasanya kan nafsu makannya menurun dan sebagainya. Nah, kemudian gimana caranya untuk pemberian di apa namanya ikan lah, karena ikannya kan di air lah itu eh, pakan peletnya itu dibasahi air dulu sedikit supaya apa? Supaya nutriselnya ini bisa diaduk bersama dan ketika disebar itu masih lengket di pakannya itu sedikit saja airnya kemudian
diberikan Nutrisel dan diaduk. Atau bagi yang sudah meracik pakannya sendiri, punya alat sendiri atau meramu sendiri itu bisa langsung ditambahkan ke pakan ikannya begitu. Gitu Kapten. Sama ikan lele juga bisa, Bu. Sama mau ikan apa saja bisa. Oke, wah, mantap banget ya. Wah, ini ada dari Kak Arya ini. Assalamualaikum. Yang jumlahnya pakannya pilihannya ton. Apakah tidak menambah kos biaya bila 1 ton butuh nutrisi 2 kilo, di mana satu saset harga satu saset PV gimana isi 350 gram. Intinya gini, ini nambah biaya atau enggak? Nah, ini kayaknya tergantung sudut pandang ya Pak ya. Dia Betul. ngasih makan, terus dia nambahin beli vitamin, ya pasti nambah biaya, betul. Tapi kalau kita nggak kasih vitamin, menurut cerita-cerita yang kita dapat ya Pak Sofiol ya, Pak Sofiol nanti lebih paham. Itu kan kalau kita namanya orang ngelola ternak, ayam segala macam itu kan ada tingkat kematian yang tinggi, ada sakit-sakitan segala macam. Itu kan juga rugi ya, tapi dengan adanya vitamin ternak itu dia malah jadi kematiannya berkurang, bahkan nggak ada kematiannya berarti malah untung, bahkan bisa gemuk-gemuk. Nah, menurut Asafil gimana tuh? Lebih Iya, detailnya lagi. ya artinya tadi ya dengan adanya biaya penambahan biaya sedikit misalkan, tapi kan outputnya itu yang dikejar lebih banyak begitu. Misalkan dikasih output sedikit, tapi kematiannya misal menurun lah. Ini kan juga sebenarnya yang pernah nggak apa ya jarang dihitung secara apa ya nominal begitu. Nah, seperti yang disampaikan Pak Bedai tadi, misalkan ayamnya tingkat resiko kematiannya menjadi lebih sedikit. Lah kalau nggak memang ditambah input sedikit, misalkan dengan Nutrisel gitu ya, ya ayamnya mungkin matinya sekian, terus dapat dikurangi sekian lah. Itu kan memang ada penambahan biaya, tapi kan dengan penambahan biaya sedikit ini keuntungan atau manfaat yang dirasakan ini memang lebih tinggi begitu. Jadi ya nggak masalah bagi saya gitu. Daripada biasa saja ya, tidak ditambahkan apa saja, tidak ditambahkan Nutrisel, ternaknya biasa saja, ternaknya tidak super, kematiannya tinggi, reproduksinya ya biasa saja dan sebagainya ya, ya buat apa begitu, begitu kan? Oke, Pak Sofiul. Maaf nih sambil ngecek ya. Pak Sofiul, sepertinya sampai di sini dulu ya untuk promosi kita tentang produk Nutrisel ini. Nggak apa-apa, mungkin nggak selama yang kemarin Yap, ya, yap. tapi meskipun nggak lama, tapi teman-teman sudah mulai pada ngerti nih. Ternyata produk Nutrisel ini benar-benar harus digas gitu ya, harus digas. Semoga saya doakan bisa menjadi rezeki tambahan buat teman-teman dengan adanya Nutrisel ini, dengan banyaknya peternak di seluruh Nusantara ini ya. Terima kasih Pak Sofiul. Nanti kita lanjut di lain kesempatan. Ya,